Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Anders Hari Karyono BA, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sekolah dasar di era baru. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya Melani Putri dengan NIM 208000011 serta rekan saya. Dan saya Happy Staadelia dengan NIM 208000262. Selanjutnya, saya akan membacakan deskripsi mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar. Mata kuliah Manajemen Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah pada program S1 PGSD. Dengan mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa mampu memberikan dasar-dasar manajemen tenaga kependidikan. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dari manajemen tenaga kependidikan dan mengaitkannya dengan pembelajaran di sekolah dasar. Berikut subbab yang akan kami sampaikan terdiri dari yang pertama, pengertian dari manajemen sekolah dasar, yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga, konteks manajemen sekolah dasar, yang keempat, sekolah dasar yang efektif, serta peran dari kepala sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari manajemen sekolah dasar. Apa sih manajemen sekolah dasar itu? Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan dari sekolah dasar. Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Berikutnya subbab mengenai kerangka manajemen untuk sekolah dasar. Harus meliputi pernyataan mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas dari sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan tim tersebut harus berdasarkan tujuan yang jelas dan serangkaian persetujuan mengenai kemana sekolah dasar ditujukan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Tujuan sekolah dasar tersebut akan dicapai melalui rencana pengembangan dari sekolah dasar, meliputi pengakuan di mana fungsi utama seluruh sekolah dasar adalah untuk mempercepat pembelajaran dan memberikan pendidikan yang tepat untuk siswanya. Selanjutnya, kerangka manajemen sekolah dasar secara umum terdiri atas 1. Jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah untuk mereview pengembangan rencana dan menjamin konsistensi dengan anggaran yang telah ada. Yang kedua, garis besar peran dari kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, pernyataan mengenai frekuensi dan tingkatan perincian laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah meliputi kemampuan untuk melakukan pengeluaran. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran finansial. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai termasuk melibatkan pemerintah di dalam pelaksanaan prosesnya. Kemudian yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah atau individu lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu mengenai konteks manajemen sekolah dasar. Pencapaian target akan dicapai dengan melalui program pengajaran di mana persoalan, keahlian,
dan proses yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan kematangan yang berbeda-beda. Kurikulum nasional akan membantu menentukan karakteristik tugas manajemen di sekolah dasar. Kurikulum nasional ini akan mendorong seluruh sekolah untuk berubah. Kurikulum yang terdiri dari konten dan proses dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa saat ini merupakan fokus sentral dari kegiatan manajemen sekolah dasar. Di dalam kurikulum ini terdiri dari pelaksanaan monitor, review, dan juga evaluasi dari proses-proses pelajaran untuk meningkatkan performa siswa sekolah dasar. Kemudian untuk subbab yang keempat, yaitu sekolah dasar yang efektif. Kualitas pendidikan sekolah dasar akan meningkat jika sarana dan prasarana yang diperlukan memadai. Sarana prasarana yang dimaksud di sini seperti kepemimpinan yang kompeten, pegawai yang terlatih, bangunan, dan juga materi pembelajaran. Lantas, apa yang dimaksud dengan sekolah dasar yang efektif itu? Sekolah dasar yang efektif adalah sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang cukup sehingga dapat menjamin siswa terfokus pada pembelajaran yang mempengaruhi kualitas hasil yang baik. Sekolah dasar dapat dikatakan efektif jika memiliki kepemimpinan kuat, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi, dan juga bebas dari kontrol pengaruh eksternal yang berlebihan. Selain hal itu, lingkungan sekolah dasar yang aman dan juga tentram merupakan salah satu pembentuk sekolah dasar yang efektif. Subbab yang terakhir yaitu mengenai peran kepala sekolah. Kepala sekolah memegang peran penting di dalam meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar. Peran dari kepala sekolah sendiri meliputi 1. Menerima tanggung jawab fundamental untuk kualitas belajar. 2. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik antara siswa, pegawai, komunitas orang tua, dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sekolah. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kualitas dan keefektifan program kegiatan belajar dan mengajar. Dan yang keempat, memelihara dan menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi positif serta aman sehingga dapat mendorong dan memberikan nilai pada kontribusi seluruh orang yang bekerja, mengajar, dan belajar. Dan yang terakhir, kepala sekolah harus menjadi panutan untuk profesi kepemimpinan sekolah. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi ini yaitu tujuan dari manajemen sekolah harus memajukan dan membantu proses pembelajaran. Seluruh pegawai di sekolah dasar memiliki peran langsung dan penting di dalam manajemen sekolah di mana mereka bekerja. Guru-guru memiliki kontribusi khusus dan langsung terhadap manajemen sekolah dasar. Peran manajemen dari kepala sekolah yang akan memainkan peranan utama di dalam memformulasikan tujuan sekolah. Menetapkan kebijakan melalui cara apa kebijakan tersebut akan dicapai. Mengelola staf dan sumber daya, memonitor kemajuan yang telah dicapai. Kepala sekolah harus selalu mendorong seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu pencapaian siswa yang tinggi, di mana semua ini harus dilakukan di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang bersifat partisipatif. Sekian pemaparan materi manajemen sekolah dasar di era baru yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.